Baik. Jadi kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, tetap semangat ya pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke pembelajaran IPA ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik ya, sudah terlihat ya nak PPT-nya ya? Ya, Bu. Kita hari ini mempelajari mengenai klasifikasi. Nah, kalian sudah kan untuk materi PPT-nya ya sudah Ibu kirimkan. Saya sudah dipelajari, sudah membacanya. Ayo, siapa yang belum baca? Nah, apa sih klasifikasi itu menurut kalian? Klasifikasi itu apa? Kita tidak belajar dulu klasifikasi makhluk hidup ya, tapi kita belajar dulu intinya dari klasifikasi. Inti dasar itu apa klasifikasi? Menurut kalian, mungkin kalian udah pernah baca kan minggu lalu atau udah yang buka-buka. Masa iya Ibu ngirim PPT enggak belajar, enggak dibaca-baca ya? PowerPoint-nya. Ayo, klasifikasi itu apa menurut kalian? Boleh lihat ini, nggak apa-apa. Lihat Google boleh. Terus kalau menurut pendapat kalian Bu, tidak harus lihat Google juga boleh. Menurut pendapat kalian aja. Ayo, ada yang tahu klasifikasi itu apa? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri makhluk hidup. Benar ya, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda ya, berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Nah, halnya dengan klasifikasi makhluk hidup. Yang tadi ya, itu ya benar, itu klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu untuk apa? Untuk mempermudah dan mengenali keanekaragaman makhluk hidup ya ke dalam beberapa kelompok makhluk tersebut. Nah, kemudian kalau bisa di-unmute dulu ya. Nah, oke. Lanjut ya. Jadi klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup ya berdasarkan jenisnya, berdasarkan cara hidupnya, seperti itu ya. Inti dari dasarnya. Gitu ya. Ini jangan ada yang coret-coret ya, Nak. Oh, ya. Ibu buka dulu ya Google ini. Bentar. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya. Nah,
Nah, di dalam pengertian klasifikasi tersebut, tadi benar ya, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya, kemudian cara hidupnya, tempat hidupnya, dan daerah penyebarannya. Nah, tujuan klasifikasi tersebut apa? Ya, yang pertama, ayo silakan baca. Ibu ingin membaca, Ibu ingin membantu untuk membacakan tujuan klasifikasi itu sendiri ya. Coba Putra, tujuan klasifikasi itu sendiri apa sih? Tadi kan pengertiannya itu pengelompokan ya, pengelompokan ciri-ciri hidup manusia ya. Atau makhluk hidup berserta tempat tinggalnya, ciri hidupnya, persamaan dan perbedaannya ya. Nah, tujuan klasifikasi itu apa sih? Bisa tolong dibacakan? Ya, untuk Putra. Halo Putra, ya. Tujuan klasifikasi mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Ya, benar ya. Jadi, tujuan klasifikasi makhluk hidup tersebut yaitu mendeskripsikan ya ciri-ciri atau mengelompokkan ciri-ciri makhluk hidup ya, baik tumbuhan, hewan ya, kemudian manusia terutama ya, untuk membedakan tiap-tiap jenis tersebut agar mudah dikenal. Misal, kita mempunyai bentuk wajah yang berbeda ya. Nah, itu untuk apa? Untuk mendeskripsikan ya, untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Ya, jadi misalnya bukan kita deh, misalnya hewan ya, hewan ayam, kucing, kemudian hewan kerbau segala macam itu kan beda ya. Tentu saja berbeda-beda ya, meskipun sama-sama hewan, tetapi beda tiap jenisnya ya. Agar kenapa? Agar mudah dikenal. Oh, misalnya ini hewan ayam, ini bebek, ini apa kerbau seperti itu ya. Jadi hewan itu terdiri berbagai macam ya. Begitupun manusia ya, berbagai, ada yang kulitnya hitam, sawo mateng, kulit putih seperti itu ya. Agar kenapa? Agar mudah dikenal oleh semua orang seperti itu. Paham ya? Contohnya. Nah, kemudian selanjutnya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya ya, dan mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Misalnya hubungan kekerabatan antara makhluk hidup itu misalnya kita tuh bukan hidup sendiri ya, tetapi kita membutuhkan makhluk hidup lain ya, seperti kita tuh membutuhkan makanan dari yang setiap hari kita konsumsi ya, seperti kita membutuhkan makhluk hidup tumbuhan ya. Nah, kemudian kita misalnya membutuhkan makhluk hidup, misalnya kita makan dari apa, dari konsumsi hewan peliharaan ya, seperti kita memakan ayam gitu ya, kemudian kita memakan sayuran, kita kan menghubungkan antara interaksi satu dengan interaksi lain seperti itu. Kemudian mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Contohnya yaitu manfaat klasifikasi untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam, untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi kita tidak dapat hidup sendiri karena manusia tersebut termasuk makhluk sosial ya. Kita tuh untuk bersosialisasi ya, kita pun membutuhkan bantuan orang lain, begitupun juga orang lain membutuhkan bantuan kita, bukan hanya hubungan kekerabatan manusia antar manusia saja ya, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Kita membutuhkan tanaman, kita membutuhkan tumbuhan untuk menghirup oksigen seperti itu ya. Nah, kemudian kita membutuhkan misalnya hewan-hewan peliharaan yang bisa kita konsumsi seperti itu. Paham ya? Jadi intinya makhluk hidup itu khususnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri seperti itu, pasti membutuhkan makhluk hidup lainnya. Jadi saling berinteraksi seperti itu. Nah, dasar-dasar klasifikasi yaitu berdasarkan persamaan, perbedaan, manfaat, ciri morfologi dan anatomi, kemudian berdasarkan ciri biokimia.
Nah, macam-macam klasifikasi, yaitu terdapat klasifikasi sistem alami, klasifikasi sistem buatan, dan klasifikasi filogenetik. Klasifikasi sistem alami, tadi kan pengelompokan ya, klasifikasi itu pengelompokan. Nah, di dalam klasifikasi tidak hanya pengelompokan makhluk hidup untuk manusia saja ya, seperti kita membutuhkan tumbuhan dan hewan ya, misalnya tumbuhan yaitu pada tumbuhan herbal ya, tumbuhan obat, kemudian semak dan pohon. Pada hewan yaitu terdapat pada kelompok-kelompok hewan yang telah Ibu sebutkan tadi ya, kita memang satu hewan tetapi bermacam-macam hewannya, yang seperti ada hewan ternak, kemudian ada hewan liar, seperti itu. Paham ya maksudnya? Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi sistem buatan. Nah, dikenalkan oleh orang Swedia bernama Carl von Linné atau Carolus Linnaeus. Ya, jadi di dalam klasifikasi sistem buatan ini dipertemukan oleh seorang tokoh ya yang bernama Carolus Linnaeus. Nah, sistem klasifikasinya disebut dengan binomal nomenklatur, ya, menetapkan nama makhluk hidup dengan dua kata saja. Kemudian klasifikasi sistem filogenetik. Nah, terdapat pada teori evolusi Darwin yang mungkin kalian siswa-siswi kelas 7 belum mempelajari ya. Mungkin nanti kalian akan mempelajari evolusi pada SMA ya, jika nanti kalian masuk sekolah ke SMA ya. Atau bisa mungkin sejarah-sejarahnya ya, pelajaran SMP mungkin nanti akan dipelajari sejarah mengenai evolusi ya. Nah, tidak hanya di IPA atau di biologi saja ya. Nah, kemudian apa tadi bertolak dari teori evolusi Darwin. Nah, jadi klasifikasi sistem filogenetik ini ditemukan oleh evolusi Darwin. Nah, muncul sistem klasifikasi modern berdasarkan filogeni, yaitu apa? Klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatannya. Misal, seperti keturunan, kan kita memiliki keturunan itu tidak sama semua ya. Meskipun kita kembar atau mungkin di sini ada yang kembar. Ya, mungkin ada ya di kelas 7 ada yang kembar mungkin salah satu dari teman kalian. Nah, untuk klasifikasi sistem filogenetik itu, jadi kita terlahir dari gen ibu dan ayah kita seperti itu. Jadi misalnya kita terlihat keturunan kita misalnya mempunyai anak kembar. Nah, anak kembar tersebut tentunya memiliki ciri sifat yang berbeda-beda ya, meskipun mukanya sama, maksudnya wajahnya sama, karena ada yang identik dan ada yang non identik, ada yang kembar identik dan kembar yang tidak sama wajahnya gitu. Nah, jadi selain pada keturunan yang kembar pun, kita pun misalnya kita punya adik, punya kakak, misal ya, kita kan pasti berbeda-beda ya, berbeda-beda sifat gitu. Berbeda-beda sifat dengan adik-adik kita atau kakak-kakak kita gitu. Contohnya, paham ya? Jadi klasifikasi sistem filogenetik itu klasifikasi yang disusun dengan genetik ya, genetik ibu dan ayah atau keturunannya. Seperti itu. Paham ya? Ada yang masih bingung? Kita sekarang nggak belajar hitung-hitungan dulu ya. Mungkin nanti minggu depan kita belajar hitung-hitungan lagi. Biar kalian juga nggak pusing-pusing gitu. Kita sekarang belajar tentang klasifikasi, tentang pengelompokan makhluk hidup ya, dengan yang lain, satu dengan yang lainnya. Lanjut ya. Untuk perkembangan klasifikasi filogenetik ya, sistem terdapat pada sistem dua kingdom, dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Aristoteles. Dibagi menjadi dua kingdom ya. Yang pertama yaitu kingdom Plantae, yaitu kingdom itu dunia ya, dunia tumbuhan. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki dinding sel, berklorofil. Ada yang tahu klorofil itu apa?
Klorofil itu apa? Klorofil pada daun. Klorofil itu apa sih? Iya. Ada yang tahu klorofil itu apa? Kalian udah belajar belum di SD? Mungkin pernah ya di pelajaran sains ya, IPA SD. Kita mungkin pernah mempelajari klorofil. Kenapa sih kok daun berwarna hijau? Kenapa? Kenapa daun berwarna hijau atau berwarna-warna? Ada yang merah. Beda ya kalau halnya daun yang kering itu beda ya. Misalnya ada yang ungu. Kenapa? Karena terdapat zat warna pada daun tersebut. Ya, yang terdapat pada misalnya klorofil itu zat hijau pada daun yang mengandung zat hijau pada daun yang terdapat pada stomata yang terdapat di dalam daun tersebut. Itu ya, itu contohnya pada dunia tumbuhan yang memiliki dinding sel. Ya, ternyata di dalam daun tersebut pun di dalamnya ya, jika kita dilihat oleh mikroskop ya, kita terdapat apa? Terdapat dinding-dinding sel, kemudian lapisan-lapisan sel ya, kemudian terdapat klorofil zat hijau pada daun, nanti semua kelihatan di bawah mikroskop ya. Mungkin nanti jika mungkin praktikum di sekolah, Ibu akan menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup ya, alat-alat yang digunakan ya ketika kita melihat benda-benda kecil menggunakan mikroskop ya. Mungkin nanti Ibu akan mengenalkan dulu mikroskop ya. Pengenalan mikroskop dulu sebelum kita praktikum ke dalam cara kerja mikroskop tersebut. Ya, nanti Ibu akan konfirmasikan dulu ya waktunya gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu Kingdom Animalia. Ya, mungkin kalian pernah mengetahui ya, Kingdom Animalia pada dunia hewan ya. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, mampu bergerak bebas ya. Yang seperti hal yang kalian ketahui bahwa animalia atau hewan, ya hewan tidak memiliki dinding sel ya, beda dengan tumbuhan. Ya, manusia pun tidak memiliki dinding sel. Nah, kemudian tidak berklorofil. Hewan tidak terdapat zat hijau ya, zat hijau pada daun atau zat warna pada daun ya. Kemudian mampu bergerak bebas. Selanjutnya yaitu sistem 3 kingdom. Dikemukakan oleh seorang tokoh Encycle yang dibagi menjadi 3 kingdom. Kingdom itu tadi apa? Dunia ya. Dunia protista yaitu pada jamur ya. Ciri-cirinya yaitu uniseluler atau multiseluler. Ya, terdapat satu seluler saja ya, atau multiseluler itu terdapat lebih dari satu. Kemudian selanjutnya yaitu kingdom pantai. Ya, kingdom pantai itu dunia tumbuh-tumbuhan ya. Ciri-cirinya autotrof, eukariotik, multiseluler, reproduksi dengan spora. Kemudian kingdom animalia yaitu cirinya heterotrof, eukariotik, multiseluler. Nah, Ibu ingin bertanya, untuk kingdom pantai autotrof itu apa? Autotrof itu apa? Autotrof itu apa sih? Halo. Halo. Apa autotrof dan heterotrof? Nah, autotrof itu adalah makhluk hidup ya yang dapat membuat makanannya sendiri ya dengan cara apa? Dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik ya. Di mana bahan organik itu terdapat pada daun-daunan kering seperti itu ya, dekomposer, dipupuk seperti itu ya. Nah, kemudian pada makhluk hidup heterotrof pada animalia yaitu apa? Pengertiannya heterotrof itu merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri ya. Nah, jadi makhluk hidup heterotrof itu memperoleh sumber energinya dari memakan
makhluk hidup lain. Ya, misalnya kita sebagai manusia yang memerlukan mengkonsumsi makanan dari makhluk hidup lain, contohnya kita mengkonsumsi hewan peternakan seperti ayam, seperti itu ya. Kemudian kita mengkonsumsi sayur-sayuran dari tumbuh-tumbuhan, seperti itu ya. Paham? Halo? Ada yang masih kurang jelas? Halo? Paham ya? Jadi, untuk kingdom planta ya, dunia tumbuh-tumbuhan, ciri-cirinya itu autotrof ya, artinya makhluk hidup yang dapat memakan makanannya sendiri ya, contohnya dari daun-daunan kering yang dihasilkan bisa dihasilkan pupuk ya, pupuk kompos seperti itu ya. Kemudian kingdom animalia yaitu heterotop, makhluk hidup yang tidak bisa memakan makanannya sendiri ya, contohnya makhluk hidup seperti hewan ya, misalnya kan elang ya, elang misalnya membutuhkan makanan dari hewan lain ya, contohnya ular seperti itu. Jadi kita sebagai manusia contohnya memerlukan makanan dari makhluk hidup lain seperti tumbuh-tumbuhan, kita memakan sayuran ya, kemudian hewan kita memakan hewan-hewan peternak ya yang sudah diolah tentunya ya, seperti ayam, kambing seperti itu ya, yang tentunya bergizi dan sehat. Nah, selanjutnya yaitu sistem 4 kingdom. Dikemukakan oleh Herbert Copeland. Dibagi menjadi 4 kingdom, yaitu kingdom Monera, ciri-ciri memiliki inti tanpa membran inti atau prokariotik. Selanjutnya yaitu kingdom. Jadi sistem 4 kingdom itu kingdomnya terdapat 4 kingdom. Ya, yang pertama kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Animalia. Nah, kingdom Monera yaitu ciri-cirinya memiliki inti tanpa membran intri ya, yang dimaksud dengan prokariotik. Nah, kingdom Protista yaitu terdiri dari organisme bersel satu dan bersel banyak. Kemudian kingdom Plantae ya terdiri dari tumbuh-tumbuhan ya, apa aja, jamur ya, kemudian tumbuhan lumut ya, mungkin kalian pernah ya melihat tumbuhan lumut di bebatuan ya, di tempat-tempat yang lembab seperti itu ya. Kemudian tumbuhan paku-pakuan di sama ya, tempatnya juga di tempat yang lembab ya, yang panjang-panjang gitu ya, seperti tumbuhan liar ya. Kemudian tumbuhan berbiji ya, tumbuhan berbiji itu seperti tumbuhan pada melinjo ya, kemudian pada mangga seperti itu ya, yang di dalamnya terdapat biji-bijian. Nah, kingdom animalia yaitu terdiri dari semua hewan ya, dari protozoa sampai chordata, maksudnya dari hewan yang bisa dilihat oleh kasat mata kita ya, dan hewan yang tidak dapat terlihat dari kasat mata kita tuh misalnya kalian mengambil air ya, air sumur misalnya atau air sungai, tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari bahwa terdapat bakteri-bakteri ya. Nah, bakteri-bakteri tersebut bukan kuman ya, tapi animalia ya. Jadi makhluk kecil ya yang tidak dapat dilihat oleh manusia, melainkan dilihat oleh mikroskop ya, alat yang bernama mikroskop. Jadi kita ketahuan tuh misalnya, jadi air ini tuh mengandung protozoa ya, hewan-hewan yang tidak dapat dilihat oleh mata kita gitu, oleh kasat mata kita gitu. Nah, selanjutnya yaitu sistem 5 kingdom. Jadi, tadi kan sistem 4 kingdom, kingdomnya terdiri dari 4 bagian ya. Kemudian sistem 5 kingdom terdiri dari 5 bagian ya. Ya, yang pertama kingdom Monera ya, cirinya yaitu prokariotik, terdiri dari Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian kingdom Protista yaitu terdapat ciri-ciri uniseluler atau multiseluler ya, dan eukariotik. Yang ketiga yaitu kingdom Fungi, terdapat eukariotik, heterotop, tidak berklorofil, dinding sel dari zat kitin ya. Zat kitin itu zat pewarna ya. Kemudian kingdom Plantae yaitu terdiri dari ciri-cirinya uniseluler atau multiseluler, eukariotik dan autotrof ya. Kingdom Animalia yaitu multiseluler, eukariotik dan heterotrof. Tadi autotrof itu apa? Autotrof itu apa tadi?
Makhluk hidup yang dapat memakan makanannya sendiri, ya, gitu. Dan heterotop apa? Kebalikannya? Makhluk hidup yang tidak dapat memakan makanannya sendiri. Nah, di sini terdapat klasifikasi dalam biologi modern. Ya, tahapan dalam klasifikasi yang pertama yaitu pencanderaan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian pengelompokan berdasarkan ciri-ciri dan pemberian nama taksonomi. Seperti itu ya. Nah, urutan tingkatan taksonomi dalam klasifikasi yaitu terdapat 6 bagian. Nah, spesies itu nama jenisnya. Jenisnya misalnya ayam, misalnya nama latinnya apa gitu ya. Kemudian genus atau marga, familia atau yang dinamakan dengan suku, ordo yang dinamakan dengan bangsa, klasik yaitu yang dinamakan dengan kelas, filum atau divisi. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran klasifikasi kita sudah selesai ya. Nanti mungkin untuk hari selanjutnya kita zoom lagi sekali lagi ya. Kita mengenai pengenalan mikroskop. Ya nak, ini hanya klasifikasi. Jadi kalian tahu nih, oh berarti untuk apa tadi pengelompokan ciri-ciri makhluk hidup dinamakan klasifikasi. Ya, nah contohnya apa tadi klasifikasi itu ciri-cirinya? Bukan ciri-cirinya apa namanya tuh ada terdapat berapa bagian ya ciri-cirinya apa aja tadi pada apa klasifikasi buatan alami itu apa aja ada apa aja tadi kan klasifikasi macam-macam klasifikasi ya bukan ciri-ciri yang maaf macam-macam klasifikasi itu terdapat berapa bagian ya yang sudah mendengarkan atau yang sudah membaca sebelumnya PowerPoint-nya. Iya. Ayo untuk Muhammad Syahri, macam-macam klasifikasi itu apa aja? Klasifikasi sistem alami, klasifikasi sistem buatan, klasifikasi filogenetik. Ya, pintar. Benar ya, klasifikasi macam-macam ya, ada 3, yaitu klasifikasi sistem alami, klasifikasi sistem buatan, dan klasifikasi filogenetik ya. Nah, yang dimaksud dengan klasifikasi sistem alami itu contohnya apa aja sih? Selain ini ya, selain Muhammad Syahri, ayo yang lain. Makhluk hidup, tumbuhan hewan, herbal, semak, kelompok-kelompok pohon. Tadi dulu, hewan-hewan herbal, enggak, jangan kayak gitu ya saya. Klasifikasi. Tadi siapa yang bicara? Bentar, pelan-pelan. Siapa yang tadi? Selain Syahri, klasifikasi sistem alami. Siapa tadi yang? Manusia, ya. Jadi makhluk hidup itu terdiri dari apa aja? Apa tadi makhluk hidup itu terdiri dari apa aja? Makhluk hidup itu kita sebagai makhluk hidup ya. Selain manusia apa aja? Ya. Tumbuhan. Nah, Hewan. Ya, hewan dan tumbuhan. Nah, tumbuhan dibagi menjadi 3 bagian. Tumbuhan apa aja? Herba, semak, pohon. Ya, herba itu kita bisa dikenal dengan tanaman obat ya yang bisa dijadikan tanaman obat-obatan atau enggak kosmetik seperti itu ya. Kemudian tanaman tadi apa lagi? Yang kedua, tanaman tumbuhan apa? Semak. Ya, semak. Semak itu seperti alang-alang ya, tahu kan ya yang suka menempel di pohon-pohon gitu ya, terus yang suka menempel tanaman liar gitu ya, dan apa seperti tumbuhan paku-pakuan ya, lumut kan itu ditempatkan di tempat yang lembab ya, dan apa tidak sengaja ditanami oleh manusia ya. Nah, berbeda hal dengan pohon. Pohon juga seperti itu sama ya, ada pohon
beracun, ya ada pohon-pohon liar, ya ada pohon yang bisa dimanfaatkan, ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai kayu, yang menghasilkan kayu, terus menghasilkan buah, seperti itu. Paham ya? Kemudian hewan-hewan atau animalia terjadi beberapa kelompok ya, yang tadi Archaebacteria, kemudian Eubacteria ya. Nanti kalian akan belajar di SMA ya untuk yang lebih jelas mendalam lagi ya. Jika mungkin kalian kalau kalian masuk SMK pelajaran IPA ya. Kalau misalnya biologi mungkin nanti akan kita belajar Eubacteria dan bakteria ya. Itu nanti ya 3 tahun yang akan datang. Ini hanya dasar-dasarnya saja. Nah, bentar ya. Nah, klasifikasi sistem buatan apa? Contohnya apa tadi? Menetapkan nama makhluk hidup, ya. Nah, sistem klasifikasinya disebut dengan nama binomial nomenklatur, ya. Yang dimaksud dengan ini apa? Klasifikasi berdasarkan ciri biokimia, ya. Jadi tidak hanya di biologi saja klasifikasi jenis-jenis sistem buatan saja, itu klasifikasi sistem filogenetik. Ya, yang dimaksud dengan klasifikasi sistem filogenetik itu contohnya pada apa? Genetik itu apa sih gen? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Genetik gen itu apa gen? Jenis apa? Yang dihasilkan oleh keturunan ya. Jadi filogenetik itu apa tadi? Klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan ya dan hubungan kekerabatannya, misalnya apa tadi yang sudah Ibu jelaskan, kalian mempunyai saudara kembar atau mempunyai adik maupun kakak ya, apa yang tentunya akan berbeda-beda ya, tidak sama semua sifatnya, seperti itu ya, yang didasarkan oleh keturunan gen atau keturunan dari ayah atau ibu. Misalnya adik kalian mempunyai sifat yang keras gitu, misalnya berarti misalnya yang ibu atau ayah kalian itu ada yang salah satunya bersifat keras atau bersifat baik, lembut dan rendah hati, itu pun dapat pada kedua orang tersebut ya, kedua orang tua tersebut gitu ya. Tapi untuk sifat dan sikap tersebut bisa dirubah jika ada keinginan dari kitanya dan jika kita diajarkan yang baik-baik seperti itu ya. Paham ya? Oke. Nah, sistem dua kingdom. Kingdom itu apa? Dunia ya, dunia. Nah, kalau kingdom plantae itu dunia tumbuhan dan kingdom animalia yaitu dunia hewan. Ya, kingdom plantae yaitu apa tadi? Memiliki dinding sel yang berklorofil dan mampu fotosintesis. Nah, berklorofil itu apa sih? Klorofil itu apa pada daun itu berfungsi untuk apa? Klorofil berfungsi untuk apa? Atau pengertian dari klorofil itu sendiri apa? Halo. Klorofil itu apa menurut kalian? Halo. Klorofil itu zat hijau pada daun ya, yang di dalamnya terdapat stomata ya, dinding sel. Dan untuk dinding sel klorofil dan mampu berfotosintesis itu hanya terdapat pada tumbuhan ya, dan tidak terdapat pada hewan. Seperti itu, paham ya? Nah, kemudian sistem 3 kingdom tadi, kingdom protista, plantae, dan kingdom animalia. Nah, kingdom plantae atau tumbuhan ya, ciri-cirinya itu autotrop. Kenapa kok autotrop? Itu apa yang dimaksud dengan autotrop? Nah, sudah tadi dijelaskan. Autotrop itu apa?
Makhluk hidup yang bisa apa? Udah Ibu kasih clue-cluenya tuh. Makhluk hidup yang bisa. Ayo, siapa yang tahu? Autotrop itu apa pada tumbuhan? Membuat makanannya sendiri. Iya, autotrop yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya pada apa? Pada tumbuhan yang bagaimana? Kenapa bisa membuat makanan sendiri? Pada tumbuhan yang kering, ya, yang kering, kemudian diolah, terus menjadi pupuk. Nah, pupuk tersebut